오늘 밤에 둘 다 없애. Cerita berlanjut setelah wali kota Doha memerintahkan Gan Sojul untuk melenyapkan Chang Ho dan Miho. Situasi penjara saat itu sangat tidak kondusif karena para tahanan telah menyandera beberapa petugas. Sementara itu di ruangan VIP, Chang Ho akhirnya bertemu dengan Big Mouse yang adalah Pak No. 빅마우스라고? Sementara itu di ruangan berbeda, Miho menghubungi Jang Hye-jin untuk mengatakan bahwa ia tidak bisa datang tepat waktu karena saat ini penjara sedang mati listrik dan hal tersebut membuat kendala untuk beberapa sampel darah yang akan dibawa oleh Miho. Namun di tempat berbeda, wali kota Doha yang membalas pesan dari Miho tersebut. Ia mengatakan ia harus menunda pertemuannya malam ini. Saat itu asisten wali kota Doha sedang membersihkan TKP kematian Hye-jin. 정리 다 끝났습니다. 결론 내렸지. 내가 분명히 경고했어. 이번에도 날 속일 생각이라면. Sementara itu Pak No memberikan beberapa bukti untuk meyakinkan Chang Ho bahwa ia adalah Big Mouse yang sebenarnya. Chang Ho mengatakan kenapa harus ia yang dipilih oleh Pak No. Pak No kemudian menceritakan semuanya dari awal. Dimulai dari keterlibatan Chang Ho dalam kasus kematian Profesor So. Saat itu Big Mouse masih belum ada kaitannya dengan sosok Chang Ho. Begitu juga dengan wali kota Doha. Namun setelah Chang Ho terlibat untuk membela kasus kematian Profesor So, hal tersebut memancing kemarahan mereka. Nah, di sini Pak No seringkali menyebut kata mereka. Berarti Big Mouse adalah sekelompok orang, bukan hanya satu orang saja. Sebenarnya mereka ingin melenyapkan Chang Ho sedari awal. Namun seseorang memilih untuk menyelamatkan Chang Ho. Dan cara satu-satunya untuk membuat Chang Ho tetap aman adalah dengan menjadikan Chang Ho sebagai Big Mouse. Sebenarnya, Pak No ingin memanfaatkan dan kemudian menyingkirkan Chang Ho. Namun secara perlahan, malah ia yang masuk ke dalam permainan Chang Ho. Dan alasan Big Mouse sangat tertarik kepada makalah Profesor So adalah karena Pak No ingin mencari tahu kebenaran tentang kematian putrinya. Pak No tidak percaya dengan hukum di negerinya, sehingga ia memilih untuk menghukum semua yang terlibat dalam kematian putrinya. 내 딸을 죽인 놈들을 찾아야 하니까. Pak No ingin menggunakan Chang Ho untuk membalas kejahatan mereka yang terlibat dalam kematian putrinya. Chang Ho terlihat sangat sedih dan putus asa karena ia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam balas dendam dari Pak No. Pak No merasa Chang Ho memiliki level yang sama dengan para musuhnya, sehingga ia memutuskan untuk melibatkan Chang Ho. Pak No memastikan Chang Ho tidak akan bisa menolak untuk terlibat dalam rencana dari Pak No. Karena jika Chang Ho menolak, maka nyawa Chang Ho adalah taruhannya. Nah, di sini Pak No mengatakan bahwa dunia Big Mouse yang telah ia ciptakan sungguhlah sangat besar. Chang Ho hanya bisa menangis dan juga tertawa untuk menghibur dirinya sendiri yang tidak memiliki pilihan lain lagi. Kemudian saat itu Chang Ho meminta sebuah perjanjian kepada Pak No. 없애자고 지금 집까지 버리는 건데. 지금 찾고 있습니다. 빨리 찾아. Kemudian di tempat berbeda, seorang petugas yang menjadi anak buah Big Mouse. Petugas tersebut diam-diam mendengarkan percakapan Gan Sojul yang membahas tentang rencana mereka untuk menghabisi Chang Ho dan Miho. Petugas tersebut pun langsung melaporkan hal itu kepada Pak No. Dan di ruangan VIP, setelah Pak No menerima informasi tersebut, ia pun langsung memberitahu Chang Ho. Chang Ho pun langsung berlari untuk menyelamatkan istrinya.
무슨 일입니까? 지금 알아보는 중이에요. Miho terlihat mengecek kondisi tahanan Psycho. Dan saat itu, Miho menerima telepon dari Chang Ho yang menyuruhnya untuk berhati-hati dan tetap bersembunyi di ruangan medis. Miho pun langsung mengemasi beberapa sampel darah dan kemudian ia berniat untuk segera keluar. Namun semua pintu di lorong telah terkunci. Dan saat itu, Chang Ho yang akan pergi ke ruangan medis, ia tidak sengaja dihadang oleh beberapa petugas. Dan terjadilah perkelahian di sana. 요야. Saat itu Chang Ho melawan semua petugas itu seorang diri, hingga kemudian ketua yang datang dan membantu Chang Ho. Sementara itu di ruangan berbeda, asisten Gang Sochul sengaja membuka lorong untuk membiarkan beberapa tahanan masuk ke dalam dan mencari Miho. Kemudian di ruangan berbeda, saat Chang Ho mulai resah karena beberapa lorong sudah terkunci, tiba-tiba Pak Yonggap dan Pak Nu datang untuk membantu Chang Ho. Chang Ho agar bisa segera menemukan Miho. Chang Ho kemudian menuju ruangan medis melalui jalur rahasia yang diketahui oleh Pak Yonggap. Kemudian di ruangan berbeda, Miho berjuang sekuat tenaga untuk menghalangi beberapa tahanan yang akan masuk dan ingin menyakitinya. Hingga kemudian, saat Miho dalam keadaan terancam dan terdesak, tiba-tiba tahanan Psycho datang untuk menyelamatkan Miho. Dan dengan kondisi tangan berlumuran darah, ia pun melindungi Miho dari serangan para tahanan yang lain. 괜찮으세요? Hingga kemudian, saat Miho sedang mengobati luka tahanan Psycho tersebut, tiba-tiba Gan Sochul muncul dan mencoba untuk mengeksekusi Miho. Tahanan Psycho tersebut mencoba untuk melindungi Miho, namun saat itu Gan Sochul memukulnya hingga pingsan. 먼저 가서 기다리면 Beruntunglah Chang Ho datang saat Miho terdesak dan hampir saja ditembak oleh Gan Sochul. Chang Ho memukuli Gan Sochul dengan membabi buta hingga Gan Sochul tidak sadarkan diri. Chang Ho sangat bersyukur Miho dalam keadaan baik-baik saja saat itu. Kemudian Pak Yonggap dan Pak Nu datang. Pak Yonggap langsung melepaskan tembakan ke dada Gan Sochul dan Gan Sochul pun tewas di tangan Pak Yonggap. 강 회장님 몰라요? Kemudian di tempat berbeda, dua cebong sedang menceritakan sosok pimpinan Kang yang sangat luar biasa kepada Jaksa Choi. Pimpinan Kang adalah presiden seumur hidup Guchon, karena ia adalah orang yang membangun Guchon bisa seperti saat ini. 마약 사건 최초 단독 보도가 Kemudian di ruangan berbeda, pimpinan Kang menghukum Gong Ji-hon karena perusahaan media yang dimiliki oleh Gong Ji-hon telah berani menulis tentang kecelakaan Dr. Junhee. Hal tersebut telah membuat pimpinan Kang semakin emosi karena Dr. Junhee adalah cucu kesayangannya. Pimpinan Kang bahkan mengancam posisi kepemilikan Gong Ji-hon atas perusahaan medianya. Gong Ji-hon tentu terkejut dan kecewa dengan ancaman dari pimpinan Kang. Saat itu Dr. Junhee mengajukan diri untuk menggantikan posisi Profesor So sebagai kepala komite audit. Pimpinan Kang pun tentu sangat senang, malah ia pun berterima kasih kepada Dr. Junhee yang akhirnya mau mengurusi bisnisnya. Kemudian setelah pimpinan Kang pergi, Gong Ji-hon menanyakan maksud Dr. Junhee yang mengajukan diri untuk menggantikan mendiang Profesor So. Gong Ji-hon sangat kesal dan ia pun mengancam agar Dr. Junhee tidak mencoba mengusik perusahaan media Gong Ji-hon. Sikap Gong Ji-hon yang menunjuk-nunjuk ke arah Dr. Junhee membuat wali kota Doha sangat emosi dan langsung memukuli Gong Ji-hon.
Kemudian Dr. Junhee memisahkan perkelahian suaminya dan Gong Ji-hoon, dan ia pun mengajak wali kota Doha untuk segera pergi. Mereka meninggalkan Gong Ji-hoon yang saat itu masih saja emosi. 처음부터 날 끌어들이지 말았어야지. Kemudian, situasi di penjara saat itu, beberapa petugas datang untuk mengepung ruangan medis. Dan asisten Gang So-chul lah yang melaporkan pada rekan-rekannya untuk mengepung dan menangkap Chang Ho saat itu. Pak Yonggap kemudian melepaskan sebuah tembakan. Ia mencoba membuat para petugas tersebut untuk menghentikan misi penyergapan mereka. Chang Ho dan yang lain mendengarkan permintaan para petugas yang menyuruh Chang Ho dan yang lainnya untuk segera menyerahkan diri. Chang Ho pun kemudian meminta Pak Nu dan Pak Yonggap untuk mengulur waktu agar Chang Ho bisa meminta bantuan dari pihak luar. Kemudian Chang Ho mencoba untuk menghubungi seseorang. Dan saat itu di tempat berbeda, Gong Ji-hoon merusak beberapa lukisan seni karena ia sangat kesal dengan wali kota Doha. Hingga kemudian ia menerima telepon dari Chang Ho yang memintanya untuk menjebak wali kota Doha. Ji-hoon sangat senang karena ia sendiri memang ingin menghancurkan wali kota Doha. Gong Ji-hoon sendiri sangat bahagia karena ia pun sebentar lagi bisa melihat wali kota Doha kehilangan reputasinya di depan pimpinan Gang. Gong Ji-hoon sangat bahagia karena ia pun sebentar lagi bisa melihat wali kota Doha kehilangan reputasinya di mata pimpinan Gang. Kemudian kembali ke situasi di dalam penjara. Pak Yonggap mencoba mengulur waktu dengan mengatakan bahwa ia sedang menyandra Chang Ho dan Mi Ho. Saat itu asisten Gong So-chul yang ada di dalam para pasukan petugas, ia pun mengatakan bahwa Chang Ho dan Mi Ho adalah komplotan dari Pak Yonggap sendiri. Namun tetua regu tembak tersebut tidak mau gegabah dan lebih memilih untuk tetap diam agar Mi Ho dan Chang Ho bisa selamat. Kemudian Pak Wali Kota Doha datang setelah ia curiga karena Gang So-chul tidak bisa dihubungi. Kemudian Gong Ji-hoon dan Jaksa Choi datang dengan rombongan para petugas polisi. Wali Kota Doha pun terkejut melihat kedatangan Gong Ji-hoon saat itu. 네가 여길 왜 왔어? 넌 왜 왔는데? 어마어마한 일이 벌어질 건데. Gong Ji-hoon mengejek wali kota Doha setelah ia mendapatkan telepon dari Chang Ho. Gong Ji-hoon sangat puas melihat wajah wali kota Doha yang saat itu terlihat kebingungan. Kemudian di tempat berbeda, Chang Ho memborgol Pak Nu dan menjadikannya sandera. Rencana Chang Ho sebenarnya adalah dengan mengumumkan bahwa ia sudah menangkap Big Mouse yang sebenarnya. 교정부에서 연락 못 받았어요? Kemudian para petugas mendapatkan perintah dari Jaksa Choi untuk membiarkan Chang Ho keluar dengan selamat dan membawa Big Mouse. Chang Ho pun keluar dengan membawa Pak Nu dan yang lainnya. Rupanya, Chang Ho telah membuat perjanjian dengan Pak Nu. Chang Ho sebenarnya masih sangat membenci Pak Nu. Namun ia bersedia untuk membantu Pak Nu membalaskan dendam kepada mereka. Dengan sebuah syarat, yaitu Pak Nu harus mau menyerahkan diri dan kemudian ditangkap oleh Chang Ho. Dan dengan begini, Chang Ho akan mendapatkan posisi yang sama seperti para musuh-musuhnya. Sebuah momen yang paling ditunggu oleh semua orang saat itu adalah ketika Gong Ji-hoon senang bisa bertemu dengan Big Mouse yang sebenarnya. 오 싶었잖아 빅마우스. Kemudian saat Chang Ho akan dibawa oleh para petugas, Gong Ji-hoon dan Jaksa Choi menahannya. 박창호 열혈 팬 되기로 결심했잖아. Karena Gong Ji-hoon masih memiliki urusan dengan Chang Ho. Kemudian Mi Ho menyerahkan beberapa sampel darah para tahanan teladan yang sedang diincar oleh Big Mouse. Gong Ji-hoon nampak sangat senang dan ia pun meledek wali kota Doha. 어때? 마음에 들어? 재판 무효를 선언합니다. Dan beberapa hari kemudian,
Chang Ho pun menang dalam pengadilan pembebasannya, dan sejak saat itu ia menjadi pengacara termahal dan terkenal nomor 1 di penjuru Korea. Karena kesuksesannya membuktikan dirinya bukanlah Big Mouse, dan ia pun juga sukses menangkap Big Mouse yang sebenarnya. 수고하셨습니다. Kini hidup Chang Ho semakin mewah. Dan dari sana kita akan tahu bahwa sampel darah para tahanan teladan masih ada kepada Mi-ho. Karena tempo hari sebelum penangkapan Big Mouse, Mi-ho sengaja menggunakan sampel darah dari Chang Ho, Pak Yong-gap dan juga Pak No untuk mengecoh Gong Ji-hoon. Chang Ho menasehati Mi-ho untuk berhenti dari kasus ini. Karena Chang Ho ingin Mi-ho tidak terlibat lagi dengan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Chang Ho. Namun Mi-ho tentu tidak mau dilarang seperti itu. Mi-ho akan mengungkapkan hasil yang ia temukan sendiri. Mi-ho kemudian mengatakan bahwa ia sedang khawatir dengan keberadaan Ye-jin yang entah di mana dan tidak bisa dihubungi. 장혜진 씨가 행방불명됐어. Kemudian di tempat berbeda, asisten wali kota Doha terlihat mengkremasi jasad Jang Ye-jin. 진짜 승부는 지금부터야. Kemudian hari berikutnya, Chang Ho dengan begitu menawan datang ke kejaksaan. Ia pun langsung menjadi sorot mata para media. Dan di dalam ruangan investigasi kejaksaan, 박창호 변호사 복귀. 박창호 변호사. dan tiba-tiba Chang Ho pun saat itu datang dan masuk ke dalam ruangan investigasi. 네가 여기 왜 들어와? Jaksa Choi tentu terkejut dengan hal tersebut. Kemudian Chang Ho mengajak Pak No untuk berbicara berdua saja. Chang Ho meminta tempat tertentu yang tidak bisa merekam aktivitas Chang Ho dan Pak No. Tidak ada yang boleh merekam mereka berdua, termasuk wali kota Doha yang sejak tadi memantau mereka berdua dari ruangan kaca. Chang Ho meminta Pak No untuk menandatangani beberapa berkas kuasa sebagai kliennya. Chang Ho tidak peduli jika ketenaran yang sekarang ia dapatkan bisa mendapatkan kritikan tajam saat ia akan menjadi pengacara Big Mouse. Bahkan saat itu, Chang Ho sengaja mengosongi nominal harga jasanya sebagai pengacara untuk Pak No. Chang Ho merasa dengan semua kekayaan yang dimiliki oleh Big Mouse, tentu tidak menjadi masalah besar berapapun harga yang harus dibayarkan kepada Chang Ho. Kemudian Chang Ho menyuruh Pak No untuk mengakui semua tuduhannya, dan Chang Ho akan mengajukan jaminan pembebasan untuk Pak No. Kemudian Chang Ho menghubungi pengacara Kim untuk mempersiapkan konferensi pers. 거침이 없네. Kemudian sebelum meninggalkan kejaksaan, Chang Ho bertemu dengan wali kota Doha yang sedari tadi telah menunggunya. Wali kota Doha menyindir Chang Ho yang terlihat sangat gigih dalam kasus kali ini. Chang Ho pun berbalik menyindir wali kota Doha karena Chang Ho sudah mengetahui semua kebusukan wali kota Doha. Wali kota Doha menolak tuduhan dari Chang Ho, dan ia menasihati Chang Ho untuk berhati-hati menggunakan kata-katanya. Wali kota Doha enggan mengakui bahwa dirinya adalah orang yang telah menyuruh Gang So-chul untuk menghabisi nyawa Chang Ho malam itu. Tentu saja wali kota Doha sangat percaya diri karena Chang Ho tidak memiliki bukti dan Gang So-chul sendiri ia pun sudah meninggal. Chang Ho merasa lucu dengan wali kota Doha karena ia sendiri sudah seperti Big Mouse karena banyak sekali kejahatan yang telah ia lakukan. 갈 때까지 가보자고. Kemudian di tempat berbeda, Gong Ji-hoon tampak sangat gugup karena akan bertemu dengan pimpinan Kang. Sementara itu Chang Ho memulai konferensi persnya untuk mengumumkan ia akan menjadi pengacara dari Big Mouse. Para media tentu saja merasa keputusan Chang Ho tersebut adalah sesuatu yang berlawanan, mengingat Chang Ho kemarin adalah orang yang menangkap Big Mouse. Namun Chang Ho beralasan bahwa tujuannya untuk menjadi pengacara Big Mouse adalah untuk memastikan kliennya mendapatkan hukuman atas kasusnya saja, tanpa harus menutupi kebenaran yang ada dalam kasus tersebut. 죄를 덮어주는 게 변호사의 임무가 아닙니다. Sementara itu di tempat berbeda, Gong Ji-hoon menyerahkan sampel darah yang digunakan sebagai umpan saat menangkap Big Mouse. Sampel darah tersebut tentu akan menjadi masalah baru yang sangat besar jika sampai publik mengetahui tentang hal tersebut. Pimpinan Kang terlihat khawatir karena kali ini
Sampel-sampel darah tersebut berhubungan dengan makalah Profesor So. Gong Ji-hoon menunjukkan foto Big Mouse kepada pimpinan Kang, namun pimpinan Kang tidak mengenalnya. Kemudian pimpinan Kang memberikan Ji-hoon hadiah. Ji-hoon sangat senang karena itu artinya perusahaan media yang ia miliki akan sepenuhnya menjadi miliknya. 감사합니다. 감사합니다 어르신 정말 감사합니다. Namun, saat Ji-hoon selesai membubuhkan cap jarinya pada dokumen perusahaan milik Gong Ji-hoon, saat itu Dr. Junhee tiba-tiba datang dan memberitahu pimpinan Kang tentang konferensi pers Chang-ho. Dalam konferensi pers tersebut, selain membahas tentang Big Mouse, Chang-ho juga menceritakan tentang dirinya yang akan membuka kembali kasus kematian Profesor So. Chang-ho hanya memberi clue kepada para media bahwa tersangka utama atau dalang dari kasus kematian Profesor So adalah seseorang yang sangat tinggi jabatannya. 거물급 인사라는 것 정도만 먼저 말씀드리죠. 그 최종 보스가 누굽니까? 계속해서 지켜봐 주십시오. Kemudian, setelah melihat konferensi pers Chang-ho, pimpinan Kang pun langsung menjadi emosi. Pimpinan Kang yakin Chang-ho bukanlah orang sembarangan, sehingga pimpinan Kang tentu merasa khawatir. 어쩌면 빅마우스 그 이상이고. Kemudian Dr. Junhee mendapatkan telepon dari suaminya yang memberitahu bahwa Chang-ho telah berhasil mengajukan jaminan pembebasan untuk Pak No. Dan setelah pimpinan Kang tersebut tahu tentang hal itu, ia pun menjadi semakin emosi. Ia merasa kesal karena Chang-ho berani melawannya. Gong Ji-hoon saat itu sangat khawatir pimpinan Kang berubah pikiran. Dan tentu saja saat itu pimpinan Kang langsung merobek surat yang akan diberikan kepada Gong Ji-hoon. Pimpinan Kang menyuruh Gong Ji-hoon untuk menyelesaikan semua masalahnya dahulu. 오랜만이네요, 한 박사님. Kemudian di tempat berbeda, Miho menemui Dr. Han untuk menanyakan Hye-jin. Dr. Han sangat terkejut dengan kedatangan Miho yang tiba-tiba menanyakan Hye-jin. Dr. Han berpura-pura tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan Hye-jin lagi. Namun sikap dan gestur yang dimiliki oleh Dr. Han, ia pun sangat terlihat bahwa ia terlibat dalam kasus hilangnya Hye-jin. 장혜진 씨가 행방불명됐어요. 귀찮게 하지 마요. Miho sangat yakin bahwa Dr. Han tahu keberadaan Hye-jin. Kemudian Miho memutuskan untuk pergi ke tempat tahanan teladan sedang bekerja. Miho memberitahu ayahnya bahwa Dr. Han pasti terlibat dalam hilangnya Hye-jin. Ayah Miho pun memutuskan untuk membuat laporan tentang orang yang hilang untuk mencari Hye-jin. 화룡산 근처 맞지? Mengetahui Miho akan pergi seorang diri ke lokasi pabrik, ia pun kemudian menyusul Miho. Ayah Miho tentu sangat khawatir dengan keselamatan putrinya. Kemudian saat akan pergi, Gong Ji-hoon tiba-tiba datang untuk menemui Chang-ho. Chang-ho menyuruh ayah mertuanya untuk segera pergi menemukan Miho. Gong Ji-hoon kemudian memberi selamat kepada Chang-ho untuk kantor baru Chang-ho yang begitu mewah. Kemudian Gong Ji-hoon mengajak Chang-ho untuk bekerja sama dengannya. Gong Ji-hoon meminta tolong Chang-ho agar uang investigasi Gong Ji-hoon bisa segera dikembalikan oleh Pak No. Dan sebagai gantinya, Gong Ji-hoon akan memberikan Chang-ho hadiah yang paling istimewa. Namun Chang-ho merasa permintaannya itu sudah tidak terlalu menarik bagi Chang-ho. Kemudian Chang-ho berpamitan untuk pergi menyusul Miho. Sementara itu di tempat berbeda, para tahanan telah sampai dan memakai baju APD-nya. Tahanan Psycho juga ikut ternyata dalam rombongan tersebut. Sementara itu Miho merasa janggal dengan hal tersebut dan ia pun mulai mengikuti hingga masuk ke dalam terowongan. Dan tiba-tiba boom, sebuah kecelakaan pun terjadi. Miho yang sedari tadi mengamati, ia pun langsung menyusul dan memilih masuk ke dalam terowongan untuk mencari keberadaan para tahanan yang lain. Miho terlihat mengambil beberapa foto hingga kemudian ia pun membantu menyelamatkan para tahanan. Kasus kecelakaan di dalam ruang bawah tanah tersebut telah sampai kepada Pak Ketua. Beruntunglah tidak ada korban jiwa dalam kasus kali itu. Dan teringat dengan kakek wali kota Doha yang dahulu memberikan saran bahwa pembangunan tempat tersebut adalah sesuatu yang berbahaya. Pimpinan Kang terlihat menyesal karena dahulu ia tidak menuruti saran dari sahabatnya.
karena pimpinan Kang merasa ia harus tetap mewujudkan impiannya untuk membangun NR yang lain. Wali kota Doha merasa emosional setelah mendengar cerita tentang kakeknya. Namun saat itu wali kota Doha tetap hebat karena ia masih menutupi jati dirinya sebagai cucu dari kakek sahabat pimpinan Kang. Wali kota Doha meminta dukungan pimpinan Kang untuk menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Saat itu wali kota Doha meminta ketua Yang untuk memberikan jaminan kepada Pak No. 빅마우스 보석으로 석방시키시죠. Kemudian di tempat berbeda, Pak No pun akhirnya bebas dengan jaminan. Para awak media tentu langsung memburunya. 오늘 오전 보석으로 석방됐습니다. 빅마우스 혐의를 받고 있는 노모 씨. Ketua Yang menonton pembebasan Pak No dari layar televisinya. Sementara Dr. Junhee dan wali kota Doha kini terlihat semakin kompak. Karena Dr. Junhee sudah terlibat dalam bisnis kotor pimpinan ketua Kang. Kemudian Chang Ho dan pengacara Kim mengantarkan Pak No ke suatu tempat. Dan tempat tersebut adalah restoran sederhana yang dahulu dikelola oleh Pak No. Chang Ho merasa lucu karena selama ini ia mencari simbol yang diberikan oleh Big Mouse. Ia mencari hal itu dengan susah payah, padahal ternyata simbol itu ada di depan restoran milik Pak No. Kemudian saat Chang Ho dan Pak No mengobrol bersama, Chang Ho meminta untuk dipertemukan dengan orang yang memilih untuk menyelamatkan dirinya. Pak No merasa mungkin memang sudah saatnya Chang Ho dipertemukan. Hingga kemudian Pak No menyuruh Chang Ho untuk datang besok malam jam 9 agar ia bisa bertemu dengan kelompok Big Mouse. Chang Ho menerima hal tersebut karena ia sangat ingin bertemu dengan orang-orang yang dibawa oleh Big Mouse. Kemudian Chang Ho berpamitan untuk pergi. Sementara itu Pak No terlihat masih bernostalgia di dalam ruangan restorannya. Pak No terus-menerus memandangi cincin kecil yang ada di lemari saat itu. Dan saat Pak No mencoba untuk membuka sebuah kotak penyimpanan, tiba-tiba boom, terjadilah ledakan. Chang Ho dan pengacara Kim sangat terkejut dengan hal tersebut. Dan bagaimana nasib Pak No selanjutnya? Tentunya jawabannya ada di episode minggu depan.